Assalamualaikum. Halo semuanya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ania Dita Mutiarmawan dengan NIM 2019-02002. Halo. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Amalia dengan NIM 2019-02002. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Claudia Vida dengan NIM 2019-02009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Diatantri dengan NIM 2019-02-012. Halo, perkenalkan saya Dia Setiastuti dengan NIM 2019-02016. Halo, perkenalkan nama saya Elvira Rifana Desa Putri Ardiansyah dengan NIM 2019-02019. Halo, perkenalkan nama saya Fatia Zelda dengan NIM 2019-02-022. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penata laksanaan diet pada pasien dengan penyakit infeksi saluran cerna bawah, hematemesis melena, gastritis erosif, dan dispepsia. Adapun bahasan studi kasus yang kami gunakan yaitu kasus 6. Selanjutnya, pembahasan intervensi gizi. Yang pertama yaitu tujuan intervensi. Tujuan intervensi diet pada pasien yang menderita penyakit hematemesis melena, gastritis erosif, dan dispepsia adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan asupan sesuai kebutuhan dan keadaan pasien secara bertahap untuk mencapai status gizi optimal. Yang kedua, yaitu untuk memberikan makanan dan cairan secukupnya tanpa memberatkan lambung. Yang ketiga, memberikan makanan sumber vitamin B12 dan asam folat untuk membantu meningkatkan kadar hematokrit. Yang terakhir, memberikan konseling gizi mengenai pemilihan makanan yang tepat untuk pasien hematemesis melena, gastritis erosif, dan dispepsia. Selanjutnya, yang kedua adalah pemberian diet. Jenis diet yang kami rekomendasikan adalah diet pasca hematemesis melena diberikan pada fase akut pasien selama 1-2 hari, dan pada hari ketiga diberikan diet lambung 2 dan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu diet lambung 3. Untuk konsistensinya adalah lunak dan jalur pemberiannya adalah oral. Untuk frekuensinya 3 kali makan utama dan 3 kali selingan. Selanjutnya ada syarat-syarat diet. Yang pertama, energi yaitu 2453 kilokalori diberikan secara bertahap dan protein 17% yaitu 107,1 gram atau 1,7 gram per kilogram berat badan dari kebutuhan energi total dan disesuaikan dengan kemampuan pasien untuk menerimanya. Yang kedua, lemak rendah 15% yaitu 40,8 gram atau 0,64 gram per kilogram berat badan dari kebutuhan energi total yang ditingkatkan secara bertahap hingga sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, karbohidrat 68% yaitu 417 gram atau 6,61 gram per kilogram berat badan dari kebutuhan energi total. Yang keempat,
Serat cukup ditingkatkan secara bertahap. Yang kelima, mudah dicerna, porsi kecil dan sering diberikan. Yang keenam, cairan cukup terutama bila ada muntah. Yang ketujuh, tidak mengandung bahan makanan yang berbumbu tajam baik secara termis, mekanis, maupun kimia. Yang kedelapan, makan dengan cara perlahan. Dan yang kesembilan, pada fase akut dapat diberikan diet pasca hematemesis melena selama 24-48 jam untuk memberi istirahat pada lambung. Berikut adalah tabel rekomendasi porsi. Energi yang kami rekomendasikan sebesar 2192,5 kilokalori yang memenuhi 89% dari kebutuhan. Lalu karbohidrat yang kami rekomendasikan sebesar 338,5 gram yang memenuhi 81% dari kebutuhan. Protein yang kami rekomendasikan sebesar 93 gram yang memenuhi 86% dari kebutuhan. Dan yang terakhir, lemak yang kami rekomendasikan sebesar 48 gram yang memenuhi 117% dari kebutuhan. Yang selanjutnya, tabel rekomendasi menu. Untuk waktu makan pagi, kita merekomendasikan bubur ayam, telur rebus, dan sari kedelai dengan total energi 325,5 kilokalori yang memenuhi 14% dari rekomendasi energi. Dan selanjutnya selingan pertama, kita merekomendasikan bubur kacang hijau dengan total energi 250 kilokalori yang memenuhi 11% dari rekomendasi energi. Dan selanjutnya waktu makan siang, kita merekomendasikan nasi tim, semur daging, sayur bayam, tim tahu, dan pepaya dengan total energi 531,3 kilokalori yang memenuhi 24% dari rekomendasi energi. Selanjutnya, selingan kedua kami merekomendasikan puding mangga dengan total energi 325 kilokalori yang memenuhi 14,8% dari rekomendasi energinya. Untuk makan malam, kami merekomendasikan nasi tim ikan, tumis tempe kacang panjang, dan juga pisang dengan total energi 418,8 kilokalori yang memenuhi 19,1% dari rekomendasi energinya. Waktu makan selingan ketiga yaitu susu rendah lemak dan juga biskuit dengan total energi 162,5 yang memenuhi 7,4% dari rekomendasi energinya. Total keseluruhan dari rekomendasi menu kami yaitu 2013,1 kilokalori yang memenuhi 91,8% dari rekomendasi energinya. 379,1 gram yang memenuhi 111,9% dari rekomendasi karbohidratnya, 42,5 gram yang memenuhi 88,5% dari rekomendasi lemaknya, dan 87 gram yang memenuhi 93,5% dari rekomendasi proteinnya. Selanjutnya, menu rekomendasi pada makan pagi yang dibuat oleh Ayu Putri Hadi yaitu bubur ayam, telur ayam rebus, dan sari kedelai yang dibuat oleh saya sendiri, Claudia Vida. Mengapa kami merekomendasikan bubur ayam? Bubur bisa menggantikan cairan yang hilang saat sakit. Selain sebagai sumber karbohidrat, cairan yang terdapat dalam bubur ini dapat menggantikan cairan yang hilang yang dikarenakan muntah oleh OS. Karena bubur punya kandungan air yang tinggi, bubur itu lebih mudah untuk dicerna. Teksturnya yang lembut dan lembek membuat pasien lebih mudah untuk mengunyah dan menelan. Tentunya karena teksturnya tersebut tidak membebani organ pencernaan.
Selanjutnya, daging ayam. Pengolahan yang dilakukan oleh Ayu adalah dengan perebusan. Selain sebagai sumber protein hewani, daging ayam itu dapat berfungsi untuk memperbaiki atau mengganti sel atau jaringan tubuh yang rusak. Selain itu, terdapat yang namanya vitamin B6 atau pyridoxine yang ada dalam ayam, yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme pencernaan tubuh. Yang selanjutnya, telur ayam rebus. Dalam satu telur ayam rebus mengandung vitamin B9 yang berjumlah 7 mikrogram. Selain itu, ada kandungan asam aminonya yang bisa mendorong metabolisme dalam tubuh pasien lebih optimal. Selain itu, di dalam telur ayam rebus itu mengandung vitamin B12 atau riboflavin. Sesuai dengan tujuan intervensi yang kami rekomendasikan pada pasien ini adalah untuk meningkatkan kadar hematokrit di dalam darah. Vitamin B12 ini dapat loh untuk meningkatkannya. Selain itu, menurut Australian X, telur itu dapat membuat metabolisme energi dalam tubuh itu lebih lancar untuk perkembangan sel darah merah dan sebagai nutrisi antioksidan. Yang terakhir adalah sari kedelai. Mengapa kami merekomendasikan sari kedelai? Terdapat kandungan isoflavon yang baik dalam meningkatkan penyerapan makanan oleh usus, sehingga pencernaan menjadi lebih lancar. Next slide. Yang selanjutnya yaitu selingan pertama, kita merekomendasikan bubur kacang hijau yang dibuat oleh Devi Nadia Tantri. Mengapa kita merekomendasikan kacang hijau? Kacang hijau mengandung pektin, yakni serat yang larut di dalam air. Serat bisa mempercepat pergerakan makanan saat melewati usus. Mendapatkan serat yang cukup, membantu menjaga feses tetap lunak, dan menggerakkannya dengan mudah melalui pencernaan, sehingga sembelit tidak terjadi. Next. Selanjutnya ada makan siang. Di sini ada nasi tim. Alasan kami merekomendasikan nasi tim karena teksturnya yang lunak yang sesuai dengan jenis diet yang kami berikan agar mempermudah lambung untuk mencernanya. Kemudian kami merekomendasikan semur daging. Alasannya karena semur daging adalah salah satu sumber protein tinggi yang mengandung banyak nutrisi penting di dalamnya. Salah satunya adalah vitamin B12 yang bisa meningkatkan kadar hematokrit di dalam tubuh. Yang selanjutnya, kami merekomendasikan sayur bayam. Sayur bayam dibuat oleh Aniadita Mutia Ermawan. Bayam mengandung vitamin K yang tinggi dan mineral lainnya, seperti magnesium, seng, tembaga, dan fosfor. Bayam juga kaya akan folat. Magnesium dalam bayam membantu dalam menjaga tekanan darah normal. Yang selanjutnya, tim tahu yaitu dibuat oleh Elvira Rievananda. Tim tahu memiliki tekstur yang lembut dan memudahkan OS untuk menelan. Juga seperti yang diketahui, tahu merupakan sumber protein. Selanjutnya ialah pepaya oleh Devi Nadia Tantri. Kandungan serat menjadikan manfaat pepaya baik untuk melancarkan pencernaan. Next slide. Untuk selingan 2, kami merekomendasikan puding mangga yang dibuat oleh Dias Tuti. Puding sendiri memiliki tekstur yang lembut dan mudah ditelan. Dan mangga merupakan buah yang mengandung berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan asam folat yang dapat mendukung imunitas OS, dan asam folat sendiri dapat membantu meningkatkan kadar hematokrit dalam darah. Mangga juga mengandung kelompok enzim pencernaan bernama amilase. Enzim ini dapat memecah molekul makanan yang besar sehingga mudah diserap oleh tubuh dan tidak memberatkan pencernaan OS. Selanjutnya, untuk makan malam, kami merekomendasikan yang pertama ada nasi tim ikan yang dibuat oleh Ayu Putri.
Di sini kami menggunakan ikan tongkol karena ikan tongkol kaya akan vitamin B12, memiliki protein dan omega 3 seperti BHA dan EPA yang tinggi, yang akan berperan dalam mencegah peningkatan kolesterol dan mengatur tekanan darah untuk tetap stabil. Lalu yang kedua, ada tumis tempe dan kacang panjang yang dibuat oleh Fathia Zalda. Tempe bisa mengatasi dispepsia karena mengandung protein tinggi dan senyawa antiinflamasi atau anti peradangan. Tempe ini juga mengandung asam folat yang dimana berguna untuk meningkatkan kadar hematokrit. Lalu kacang panjang mengandung rendah kadar FODMAP atau glukosa yang sulit untuk dicerna oleh pencernaan. Maka dari itu, kacang panjang mampu mengatasi sembelit dan susah buang air besar. Dan yang terakhir, ada pisang yang disediakan oleh Fathia Zalda. Pisang menjadi buah yang aman untuk dikonsumsi pengidap dispepsia. Pisang mengandung kalium yang menetralkan asam lambung. Pisang dapat mengembalikan elektrolit dan keseimbangan pH tubuh setelah pengidap dispepsia mengalami mual ataupun muntah. Selanjutnya, untuk selingan ketiga, di sini kami merekomendasikan biskuit dan juga susu yang disiapkan oleh Fathia Zalda, di mana biskuit ini bisa dijadikan sebagai selingan di antara waktu makan. Karena kandungan karbohidratnya, maka biskuit ini dapat menahan rasa lapar. Dan selanjutnya ada susu, di mana susu ini dipilih yaitu yang merupakan susu rendah lemak agar tidak memberatkan kerja lambung. Susu juga mengandung kalsium yang dapat menetralisir asam lambung. Sekian dari presentasi kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Stay safe, stay healthy, and God bless you.